Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat milenial gizi sekalian, eh, kita mulai obrolan gizinya pada malam hari ini bersama Kak Ilham. Sebelumnya saya undang dulu Kak Ilham ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Ilham. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tesar. Ya, suara jelas Kak Ilham? Alhamdulillah jelas. Suara saya di situ jelas? Jelas juga jelas. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah ya. Oke, sahabat-sahabat milenial gizi, eh, kita mulai ya untuk acara kegiatan obrolan gizinya pada malam hari ini bersama Kak Ilham. Sebelum memulai, saya akan membacakan CV dari Kak Ilham. Eh, Nama lengkapnya Kak Ilham adalah Ilham Rusting, ahli media gizi. Tempat tanggal lahirnya di Paranglowe, 2 September 1992. Alamat tempat tinggal yang sekarang di Jalan Mawar 4, RT 03, RW 07, Rau Bambu, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya. Sip, benar. Pendidikan terakhirnya adalah D3 Gizi. Statusnya perkawinannya sudah menikah. Jadi sahabat milenial yang perempuan, mohon maaf sekalian ya, karena Ya. Harus jelas ya. iya jelas. Ya, betul. Emailnya Kak Ilham adalah ilhamroasting0292@gmail.com. Facebook Jaya Ilham 70@yahoo.co.id. Sip, Kemudian Instagramnya @ilhamroasting. benar. Saya langsung ke riwayat pekerjaannya Kak Ilham. Pada Desember 2013 sampai Juli 2014 bekerja di Puskesmas Gambesi, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Dari Juni sampai Juli 2014, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagai enumerator ya. Iya benar. Itu tempatnya di Halmahera Utara. Halmahera Utara, kau. Kemudian di September 2014 sampai September 2015 itu di tim pencerahan Nusantara Sehat. Iya, betul. Lokasinya di Cikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Sumatera Barat, ya. Benar. Sekalian nostalgia ya Kak Ilham. Betul banget. Oktober 2015 sampai Oktober 2017 di tim Nusantara Sehat, Kementerian Kesehatan di Puskesmas Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian April 2018 sampai Mei 2018 di Center for Indonesian Strategic Development Initiatif ya bacanya. Inisiatif, ya. Ya. Lokasi penugasannya di Balai Besar Pelatihan Kesehatan BPK Ciloto. Kemudian Juni 2018 sampai Juni 2020, berarti baru kemarin selesai ya Kak Ilham Nusantara Sehat baru kemarin pas bulan Juni Tesar. Juni 2020 ini. Iya. Di Puskesmas Tanah Toa, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Iya benar sekali. Itu di kampung sendiri itu Tesar. Enak kali ya, enak kali Pak. Enak banget. Jadi kerja sambil mudik. Iya. Saya langsung ke ini, ada riwayat pelatihan yang pernah diikuti Kak Ilham, ini sangat banyak ya. Iya, sangat banyak. Perlu diketahui sahabat milenial gizi bahwa ini belum diupdate, jadi masih banyak sekali yang belum diupdate ini. Ntar nggak cukup waktunya kalau ini. Salah satunya adalah pelatihan penanganan gizi buruk di Rumah Sakit Malang. Iya benar banget. Kemudian beliau juga sudah sering sekali memberikan seminar. Salah satunya ini seminar yang saya kutip di sini adalah Trainer of Trainer Kader tentang Manajemen Posyandu dan PHBS 2015 ya Kak Ilham. Yap, benar. Ya. Kemudian ini saya lanjut ke prestasi dan penghargaan yang pernah diraih oleh Kak Ilham.
2017 juara 2 sebagai pejuang kesehatan dalam Event Development Duafa Awards dan PTT Exploration and Production Public Company Limited Oh dengan iya, sip. kategori inovasi kesehatan terbaik melalui kegiatan Posyandu Remaja. Iya, Keren-keren. mana aduh. 2017 sebagai tenaga gizi teladan pertama tinggal di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Berarti Mm-mm. di penempatan Nusantara Kesehatan pertama ya? Pas Iya. penugasan Nusantara Sehat Tim. Eh, Kemudian 2018 top Um, 99 inovasi pelayanan publik uh, oleh Kementerian Kesehatan Pendayagungan Aparatur Negara. Keren kan? iya. Ini Aduh. remaja, Kenapa? Kenapa? ini tentang pesan dari remaja juga yang inovasi ini Masih pelayanan. masih Tesar masih yang sama dengan program yang sama yaitu Posyandu Remajanya. Oh ya, Ya, keren. sip. Nanti Oke kita ini bahas tentang Posyandu Remajanya. Ya. ya ini dulu ya teman-teman milenial Yep. GC karena ini sangat banyak jadi saya tidak mungkin baca semuanya. Belum diupdate ini belum Iya. diketahui. Siap. Oke teman-teman milenial GC, hari ini kita mulai saja. Nanti sebelum kita mulai saya mau sampaikan dulu bahwa nanti materinya dari Kak Ilham sendiri akan saya diberikan waktu sekitar 35 sampai 45 menit untuk menyampaikan materi. Kemudian bagi Siap. para peserta ngobrol ruang gizi untuk menyampaikan pertanyaannya ketika saya disuruh untuk bertanya supaya nanti pertanyaannya tidak terscroll supaya kita bisa langsung lihat pertanyaannya. Boleh. Oke. Jadi dari waktu dan tempat saya persilakan Kak Ilham untuk memulai. Oke, terima kasih banyak Tesar. Jadi ini semacam reuni juga dengan Tesar. Terakhir kita ketemu 2013 ya. Iya. Ya. Jadi saya kelas semester 6, terus Tesar angkatan di bawah ya. Iya, jadi ini semacam reuni. Satu tingkat lah di bawah Ilham. Satu tingkat lah di bawah ya. Alhamdulillah bisa ketemu, meskipun nggak bisa ketemu secara langsung, tapi bersyukurlah melalui ruang gizi ini, melalui teman-teman di ruang gizi telah difasilitasi sehingga kegiatan sharing atau berbagi informasi, berbagi inspirasi bisa berjalan dengan lancar. Semoga kegiatan kita hari ini Tesarya bisa berjalan dengan lancar ya sampai selesai ya. Amin. Oke, jadi sebelumnya saya memperkenalkan dulu. Jadi tadi secara detail sih, secara panjang lebar sudah diperkenalkan sama Tesar. Jadi nama saya Ilham Rustin. Teman-teman sahabat gizi atau teman-teman ahli gizi di Indonesia bisa manggilnya dengan Ilham Rustin. Jadi kalau jangan lupa follow Instagram saya Ilham Rustin. Okay. Jadi ya promo biar makin banyak yang follow. Ya. Dan jangan lupa follow juga Ruang Gizi ya sebagai pelaksana kegiatan hari ini. Ya, Oke. harus. Harus ya. Oke, jadi saya diamanahkan sama Tesar sama teman-teman di Ruang Gizi untuk berbagi inspirasi tentang penanganan masalah stunting di masyarakat selama penugasan di Nusantara Sehat ya. Benar ya Tesar ya? Ya, benar. Betul sekali. Jadi sebelum masuk ke materi, mungkin saya berbagi informasi dulu kepada teman-teman apa sih Nusantara Sehat itu dan kenapa sih Kak Ilham bergabung di Nusantara Sehat sampai mulai dari Nusantara Sehat tim sampai Nusantara Sehat individu dan sebelumnya pernah bergabung juga di Pencerahan Nusantara. Sebenarnya apa sih yang Kak Ilham dapatkan dari bergabung di Pencerahan Nusantara, Nusantara Sehat tim dan Nusantara Sehat individu. Jadi saya nggak usah jelaskan secara konsep ya Tesar ya apa itu Nusantara Sehat dan tujuannya seperti apa. Tetapi mungkin yang perlu saya sampaikan hari ini adalah apa sih yang saya dapatkan dari Nusantara Sehat selama 2 tahun di Nusantara Sehat tim, 2 tahun di Nusantara Sehat individu dan 2 tahun di Pencerahan Nusantara. Dan sebenarnya sih sahabat gizi atau teman-teman gizi atau adik-adik ahli gizi yang akan menjadi ahli gizi, yang paling utama sih dan yang paling berkesan di hati saya itu selama bergabung di Nusantara Sehat adalah yang pertama adalah ilmunya dan yang kedua ini yang nggak bisa saya dapatkan sebelum masuk di Nusantara Sehat ataupun di Pencerahan Nusantara. Yang pertama itu Tesar adalah ilmunya.
Nah, ilmu. Ada banyak sekali ilmu yang saya dapatkan selama bergabung atau menjadi keluarga besar di Nusantara Sehat. Yaitu ada ilmu tentang pemberdayaan masyarakat, terus ada juga ilmu tentang bagaimana berpikir lebih dewasa. Nah, itu yang sangat bagi saya adalah sangat-sangat yang wow. Terutama adalah berpikir menjadi dewasa. Nah, berpikir Iya. menjadi dewasa itu adalah contohnya adalah ketika saya diperhadapkan dengan masalah di masyarakat, terus baik itu masalah di internal dalam tim saya maupun di masalah di internal puskesmas ataupun masalah di masyarakat. Nah, melalui Nusantara Sehat ini saya diajar berpikir bagaimana cara memecahkan masalah tersebut, dari memecahkan, kemudian bagaimana menemukan solusinya, dan Iya. bagaimana solusi itu diaplikasikan dalam sebuah intervensi atau sebuah program. Nah, di sini saya banyak belajar di Nusantara Sehat karena sebelum bergabung di Nusantara Sehat itu kita sudah dibekali dengan berbagai teori dari ahlinya di Kementerian Kesehatan. Jadi tidak terlalu sulit lagi ketika kita di lapangan untuk mengaplikasikan teori yang disampaikan oleh pemateri dari Kementerian Kesehatan untuk diaplikasikan di penugasan. Nah, itu yang pertama yang saya dapatkan sehingga saya tidak bosan untuk bergabung di Nusantara Sehat. Dan kalaupun ada pendaftaran lagi di Nusantara Sehat, kemungkinan saya bakalan daftar lagi gitu. Bulan depan kayaknya. Insya Allah mudah-mudahan, dan yang penting tidak jauh sama keluarga ya. Dan yang kedua yang paling menarik itu Tesar adalah yang kedua selain ilmu berpikir menjadi lebih dewasa dalam memecahkan masalah, yang menarik itu ketika saya bergabung di Nusantara adalah bagaimana saya mendapatkan banyak keluarga. Jadi keluarga yang paling penting. Jadi selama 2 tahun di Kalimantan Barat dan 2 tahun di Sulawesi Selatan atau 2 tahun di Sumatera Barat, banyak sekali keluarga-keluarga, baik itu keluarga di dalam puskesmas, keluarga di masyarakat. Nah, itu yang membuat saya bertahan di Nusantara Sehat. Dan bagi saya 2 tahun itu terasa singkat untuk meninggalkan daerah penugasan saya. Semakin Iya. akrabnya sama mereka, akhirnya saya merasa 2 tahun itu belum cukup. Kalau bisa Iya. 5 tahun, 10 tahun itu wow banget. Nanti bisa diusulkan di kementerian, Kak. Amin amin. Nah, itu jadi teman-teman ahli gizi atau sahabat gizi atau adik-adik yang sebentar lagi mau menjadi bagian dari keluarga besar ahli gizi, jangan pernah takut untuk bergabung sama Nusantara Sehat. Kalaupun ada yang Terus, menyatakan bahwa Nusantara Sehat itu penempatannya atau penugasannya daerahnya seram-seram, itu adalah hanya cerita belaka aja. Tidak ada yang daerahnya yang seram, yang ada mungkin adalah akses atau fasilitasnya yang terbatas. Tapi kalau misalnya adik-adik atau teman-teman sudah menetap selama 3 sampai 4 bulan di sana, saya yakin teman-teman akan terbiasa dengan situasi di sana, dan saya yakin 2 tahun itu akan terasa singkat dan nyaman bagi teman-teman di sana. Bahkan teman-teman kalau misalnya sudah merasa nyaman, bahkan itu ngerasa tidak mau pulang lah di daerah penugasan itu. Bahkan saya sampai satu kali itu tester sampai sedih, sampai mengeluarkan air mata, ngomong kepada kepala puskesmas bahwa 2 tahun ini adalah waktu yang sangat singkat. Saya merasa belum cukup untuk melakukan banyak perubahan di puskesmas ini, karena masih banyak PR yang saya ingin lakukan di puskesmas ini, dan saya merasa sedih meninggalkan puskesmas itu 2 tahun dengan banyak PR yang belum terselesaikan. Nah, semakin enaknya dan semakin nyamannya saya bekerja di puskesmas, akhirnya 2 tahun itu nggak terasa selesai. Jadi teman-teman sahabat gizi atau teman-teman ahli gizi atau adik-adik yang bentar lagi akan menjadi bagian dari keluarga ahli gizi, silakan cari informasinya di websitenya Nusantara Sehat, dan silakan update informasi. Dan kalau misalnya ada peluang, jangan pernah takut untuk bergabung, karena masyarakat di daerah-daerah terpencil, kepulauan membutuhkan tangan-tangan kreatif adik-adik. iya, Gitu. betul sekali. Nah, gitu Mungkin Mas Tesar. mungkin itu saja mengenai Nusantara Sehat ya, Kak Ilham. Nusantara Sehat ya Kak. Ya. Kita langsung masuk di penanganan stunting, Kak. Oke, jadi waktunya berapa banyak nih? Sejam, 2 jam? Kalau untuk waktu siarannya sih 1 jam, Kak.
Oh ya, oke, siap siap. Oke, sebenarnya kalau misalnya kalau saya dikasih waktu menjelasin kayak gini nih, butuhnya waktu 2 jam nih, Tesar, baru cukup nih. Wah, Tapi nggak apa-apa, insya Allah nanti saya persingkat. Mudah-mudahan ada kesempatan yang iya ini ya. kesempatan kedua dari Ruang Gizi untuk kita ngobrol lebih banyak lagi ya. Oke, Mungkin jadi nanti bisa dapat di webinar, Kak. oke, Mungkin siap nanti bisa siap siap dapat di webinar. siap siap. Oke, oke, kita langsung aja ya, Tesar ya. Iya, iya, iya. Jadi saya dikasih nih sama Ruang Gizi kesempatan hari ini untuk berbicara tentang mengenai tentang konsep penanganan masalah stunting selama saya bertugas di Nusantara Sehat ataupun di Pencerahan Nusantara. Nah, sebenarnya konsepnya sih, Tesar, penanganan masalah stunting yang pernah saya terapkan atau yang pernah saya adopsi di daerah Penugasan itu nggak jauh beda sih dari konsep dari Kementerian Kesehatan, dan kegiatan-kegiatan yang ada di program-program yang saya jalankan nanti sebentar saya jabarkan itu adalah program-program yang diteruskan dari Kementerian Kesehatan. Nah, jadi Oke. nggak ada bedanya sih dari program-program yang dari Kementerian Kesehatan dengan program yang saya jalankan di daerah penugasan. Hanya saja yang membedakannya itu ini saya program-program itu saya kemas dengan kemasan yang lebih menarik. Gitu. Iya. Nah, ibaratnya kayak gini, Tesar. Jadi, ibaratnya kalau misalnya kita mau beli pisang goreng, kalau misalnya kita beli gorengan hanya dibungkus sama plastik, itu kan kurang menarik. Nah, kalau misalnya jadi program saya itu kalau misalnya dibungkus dengan wadah atau kemasan kotak-kotak dengan berwarna-berwarna itu kan lebih menarik, apalagi pisang gorengnya dipakai topping. Nah, itu lebih menarik pelanggan. Nah, ini adalah konsep secara ini konsep atau metode yang saya terapkan bagaimana mengadopsi program dari Kementerian Kesehatan menjadi lebih menarik. Jadi cuma kita kemas dengan kemasan yang lebih menarik lagi. Nah, nanti kita jelasin. Nah, Iya. jadi kalau program sih sebenarnya kalau selama penugasan di Nusantara Sehat maupun di Pencerahan Nusantara, yang paling menarik untuk penanganan masalah stunting itu adalah bagaimana saya mencoba menerapkan konsep penanganan masalah stunting melalui program Kampung Bebas Stunting. Kampung Bebas Stunting. Santai. Gitu. Kampung Bebas Stunting. Jadi bagaimana wilayah kerja saya itu, tunggu ya Tessa. Jadi bagaimana wilayah kerja penugasan saya itu menuju kampung bebas stunting demi tujuan zero stunting tersebut. Memang susah sih untuk mewujudkan zero stunting itu, tapi insya Allah proses by proses kalau kita jalankan itu bisa berhasil. Uh, Tidak gampang sih untuk melihat sebuah kampung itu bebas stunting dalam waktu 1 tahun sampai 2 tahun. Tetapi kalau misal kita mewujudkan proses by proses itu, insya Allah bisa mungkin dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kalau proses itu bisa kita laksanakan, insya Allah zero stunting itu bisa dipenuhi. Nah, ini yang kita coba jalankan, yang namanya adalah kampung bebas stunting. Di beberapa penugasan atau di beberapa tempat sudah mencoba mengadopsi program ini. Nah, ada si teman kita namanya Rauda Koroi di Ternate, itu mencoba menerapkan konsep yang hampir sama dengan namanya adalah kampung nutrisi. Nah, di daerah Sulawesi Selatan atau di daerah Bulukumba, dekat wilayah kerja saya mencoba juga mengadopsi program yang sama tapi beda nama. Kalau misalnya saya namanya adalah Kampung Bebas Stunting, nah di di puskesmas tersebut mencoba nama yang hampir sama, yaitu adalah Desa Bebas Stunting. Nah, terserah dari teman-teman menggunakan nama apa aja, boleh mungkin tergantung dari namanya. Nah, kalau misalnya saya adalah menggunakan Kampung Bebas Stunting. Nah, jadi ada juga dari Forgis Indonesia dan IEBM PLM yang saat ini saya fokus pada pembinaan tersebut, namanya adalah Kampung Gizi. Nah, tapi jadi yang saya perlu jelaskan cuma adalah kampung bebas stunting. Sebenarnya saya sudah mencoba menerapkan ini Tesar konsepnya, cuma agak kurang jelas mungkin. Nah, Iya. kerangka konsep kampung bebas stunting ini. Jadi saya tidak menjelaskan tentang apa itu definisi stunting ya Tesar ya. Iya. Nggak usah ya, nggak kayak saya rasa nggak usah saya jelaskan tentang apa itu stunting, penyebab stunting, dan saya mungkin langsung aja bagaimana sih menerapkan kampung bebas stunting itu di wilayah penugasan kita atau di wilayah binaan kita. Nah, kalau kampung bebas stunting itu sebenarnya sangat sederhana. Jadi
intervensi kita itu adalah selain 1.000 hari pertama kehidupan, nah juga pada intervensi-intervensi sasarannya lain. Jadi saya membagi dua, untuk intervensi kampung bebas stunting itu adalah sasaran utama sama sasaran penunjang atau sasaran penentu. Nah, siapa sasaran utama itu? Nah, sasaran utama itu adalah 1.000 hari pertama kehidupan itu. Nah, ada ibu hamil, ibu menyusui, sama ibu bayi atau balita. Nah, itu bayi 2 tahun. Nah, kalau sasaran penentu atau sasaran penunjang di program kampung bebas stunting itu saya membaginya ada penentu itu adalah kader kesehatan, tenaga kesehatan, kader posyandu sama lintas sektor. Nah, ini semua sasaran-sasaran ini yang harus disasar kalau misalnya memang mau mewujudkan zero stunting. Jangan cuma terfokus pada 1.000 hari pertama, sasaran 1.000 hari pertama kehidupan, tapi kita melupakan kader posyandu sebagai ujung tombak, kita melupakan penguatan pembinaan kepada tenaga kesehatan, dan kita melupakan lintas sektor. Nah, semua harus disasar untuk mewujudkan yang namanya zero stunting atau penanganan masalah stunting. Nah, saya mencoba dari pertama, yaitu adalah sasaran utama. Nah, untuk sasaran utama ini, Tesar, sangat sederhana. Jadi program penanganan stunting menuju kampung bebas stunting itu saya konsepnya adalah berbasis siklus dan terintegrasi. Diingat ya, berbasis siklus sama terintegrasi. Karena kalau misalnya kita tidak terintegrasi, maka percuma saja. Kalau menurut saya, dari pandangan saya, kalau misalnya program kita tidak terintegrasi dengan program yang lain, percuma kita melaksanakan kegiatan-kegiatan karena nggak akan ada hasilnya. Jadi selama saya melakukan program itu diupayakan semua program itu harus terintegrasi antara program yang lain, program yang ini, program yang itu, Tesar. Nah, ini adalah contohnya. Agak kurang sih, agak miring kalau misalnya agak ini kebalik dari gambar, nggak apa-apa ya. Nanti saya sampaikan. Jadi intervensi penanganan stunting berbasis siklus dan terintegrasi menuju kampung bebas stunting. Nah, siklus itu ada beberapa siklus. Jadi ada ibu hamil, ibu menyusui, bayi balita, terus ada usia sekolah, remaja, dan lansia. Nah, ini siklus-siklus kehidupan ini yang kami selalu sasar dalam mewujudkan kampung bebas stunting. Nah, sebenarnya Kementerian Kesehatan itu sudah mempunyai program-program pada siklus-siklus ini, Pak, mempunyai kegiatan-kegiatan penanganan masalah stunting pada berbagai siklus ini. Misalnya, ibu hamil. Nah, Kementerian Kesehatan punya program yang namanya adalah suplementasi zat besi, PMT ibu hamil kek, terus penanggulangan kecacingan, suplemen kalsium. Nah, pada ibu menyusui, Kementerian Kesehatan punya program untuk penanganan masalah stunting. Nah, misalnya adalah promosi menyusui, konseling menyusui pada bayi balita. Nah, pemantauan pertumbuhan, suplemen vitamin A, pemberian garam berodium. Nah, semuanya sebenarnya udah terkonsep dengan baik, Tesar. Hanya saja bagaimana membuat program ini terintegrasi dari satu program ke program yang lainnya. Nah, biasanya kita petugas kesehatan ataupun tenaga gizi hanya terfokus pada satu siklus aja. Nah, misalnya mereka hanya terfokus pada ibu hamil, mau membuat kegiatan penanganan stunting, tapi terfokus namanya ibu hamil. Mereka misalnya membuat kelas ibu hamil, lupa menyentuh sasaran ibu menyusui, lupa menyentuh sasaran bayi balita, dan lupa menyentuh sasaran anak sekolah maupun remaja dan juga lansia. Nah, kalau di kampung bebas stunting, semua sasaran itu kita sentuh, baik itu ibu hamil, ibu menyusui, bayi balita, terus anak sekolah, terus remaja dan lansia kita sentuh. Tidak ada satupun yang kita lupakan, untuk intervensi. Semua kita sentuh dan berikan intervensi. Nah, ini tujuannya cuma satu, untuk menuju kampung bebas stunting. Sebentar saya jelaskan program-program apa yang ada di kampung bebas stunting ini, untuk sehingga lebih menarik dan bisa diadopsi teman-teman di puskesmas. Nah, saya coba memulai sama sasaran ibu hamil. Nah, kalau di Kementerian Kesehatan itu punya program untuk penanganan masalah stunting untuk ibu hamil, itu adalah pemberian PMT ibu hamil, terus penanggulangan kecacian dan suplementasi kalsium. Nah, ini sangat sederhana. Kalau misalnya menuju program kampung bebas stunting kita mewadahi program ini dalam satu wadah yang namanya adalah kelas ibu hamil. Saya rasa di puskesmas udah ada kelas ibu hamil.
dan ini sudah berjalan di puskesmas kita, dan bisa kalau misalnya tenaga kesehatan atau puskesmas yang belum menjalankan kelas ibu hamil bisa dijalankan kelas ibu hamilnya. Jadi satu wadah, tidak membuat kegiatan yang berbeda waktu dan berbeda tempat. Jadi sebentar tenaga gizi, hari ini tenaga gizi ke lapangan melakukan pemberian makanan tambahan, terus hari ini besoknya lagi tenaga gizi memberikan obat cacing, tapi kita kemas aja dalam satu wadah aja yang namanya adalah kelas ibu hamil. Semua kegiatan-kegiatan yang sasarannya ibu hamil dilakukan di kelas ibu hamil itu. Nah, ini adalah salah satu kegiatan yang ada di program Kampung Bebas Stunting itu yang sempat saya konsepkan di wilayah penugasan Nusantara Sehat, yaitu tepatnya di Kabupaten Bulukumba. Memang hasilnya belum terlihat apakah sudah ada penurunan stunting, tetapi proses menuju penurunan kasus stunting itu sudah terlihat. Nah, misalnya yang paling mendasar adalah contohnya adalah ibu hamil ada sebelum kami intervensi ibu hamil kek itu ada 88, tapi setelah kita intervensi dengan program yang terintegrasi itu yang melahirkan ibu hamil kek yang melahirkan dengan BBLR itu kurang dari 1%. Artinya ada pencapaian, hanya dari 80 ibu hamil kek hanya ada 2 yang BBLR. Itu pun yang BBLR itu karena hamil kembar. Jadi wajar kan kalau misalnya BBLR karena hamil kembar. Nah, selebihnya itu berhasil kita intervensi dan bayinya lahir dengan berat badan normal. Artinya suatu pencapaian ketika program atau kegiatan itu dilakukan secara terintegrasi dan satu konsep lebih efektif, itu lebih berhasil. Nah, terus yang kedua adalah sasarannya adalah ibu menyusui. Nah, apa sih program yang kita lakukan di Kampung Bebas Stunting untuk sasaran ibu menyusui? Nah, untuk sasaran ibu menyusui di program Kampung Bebas Stunting kita punya kegiatan yang namanya adalah kelompok pendukung ASI. Kalaupun di masyarakat, di teman-teman biasanya ada kelompok pendukung ASI, tapi bisa juga kita namakan dengan kelas suami ASI. Jadi kita punya namanya adalah kelas suami ASI. Nah, kenapa kita pakai kelas suami ASI? Nah, karena suami ini kita akan rekrut dia sebagai promotor atau penggerak atau pendukung istrinya agar mau memberikan ASI. Jadi dia akan mendukung suaminya, mendukung istrinya supaya mau memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Nah, selain kita merekrut suami sebagai pendukung ASI atau peduli ASI, nah kita juga rekrut misalnya kita juga datangkan berikan edukasi kepada ibu mertua, terus ibu mertuanya, terus neneknya ataupun yang lainnya di luar dari ibu bayi tersebut. Nah, tujuannya cuma sederhana, Tesar. Jadi supaya kelompok-kelompok yang atau kelas-kelas ini, sasaran yang ada di kelas suami ASI ini bisa mendukung ibu tersebut supaya memberikan ASI eksklusif, karena tanpa dukungan dari keluarga ataupun tanpa dukungan dari suami, saya yakin program ASI eksklusif itu tidak berjalan. Jadi teman-teman petugas kesehatan atau teman-teman tenaga gizi, kalau misalnya mau menurunkan atau membuat sebuah kegiatan penurunan masalah stunting dengan menerapkan Kampung Bebas Stunting, ya dengan sasaran ibu menyusui bisa mencoba menerapkan konsep ini, bisa membuat program yang namanya adalah kelompok peduli ASI ataupun kelas suami ASI. Nah ini juga saya lagi terapkan ke istri saya, bagaimana mendukung ASI-nya. Itu, Mas Tesar. Berarti Kailan sebagai promotor ya? Ya, mudah-mudahan bisa menjadi suami siaga. Ya, terus lanjut ya, Tesar. Nah, terus yang ketiga adalah sasaran pada intervensi yang kami lakukan untuk siklus yang ketiga itu adalah intervensi pada bayi balita. Jadi setelah kita mengintervensi ibu hamil, terus kita sudah mengintervensi dengan program ibu menyusui dengan kelas suami ASI-nya, kemudian kita juga intervensi pada bayi dan balita, terutama pada bayi balita di bawah 2 tahun atau yang masih kategori 1000 HPK. Nah, apa bentuk intervensi yang kita lakukan pada sasaran bayi balita ini? Kami lakukan namanya adalah pembentukan pos penanganan stunting.
Jadi di Tanah Toa kita ada namanya adalah di Nusantara Sehat di daerah penugasan kami ada namanya adalah pos stunting, tapi bisa juga dinamakan dengan yang lain pos penanganan stunting. Terus ada juga yang mencoba menerapkan program yang serupa dengan nama bengkel gizi. Bengkel Oh gizi, iya. bengkel gizi ada juga dengan pos gizi balita. Nah, tergantung dari teman-teman sih mau menerapkan namanya seperti apa. Dan konsepnya ini sangat sederhana, Tesar. Jadi semua sasaran bayi balita yang bermasalah yang stunting ataupun beresiko stunting itu kita kumpulkan dalam satu wadah yang namanya adalah pos penanganan stunting atau bengkel gizi ataupun pos stunting. Nah, di dalam pos itu mereka akan kita edukasi. Nah, edukasi bagaimana pola pemberian makan pada bayi yang baik dan benar, terus kita edukasi perilaku PHBS-nya, terus dan di wadah di pos itu juga kita akan ngajarkan kepada mereka bagaimana membuat makanan tambahan kepada anak yang benar, bergizi dan tepat. Nah, jadi kita akan sama dengan konsep gizi. Jadi kita memasak di situ atau ya demo biasanya kita kalau misalnya di kampus kita biasanya itu demo Iya. memasak. Nah, kita ajarkan mereka adalah demo memasak makanan MPASI, kemudian kita makan bersama-sama di depan mereka. Jadi kita ajarkan kepada mereka bahwa memasak itu lebih baik daripada membeli makanan yang cepat saji. Nah, ini adalah konsep dari pos penanganan stunting atau pos stunting ataupun namanya adalah bengkel gizi. Terserah dari teman-teman ahli gizi mau menamakan apa. Kalau misalnya mau berfokus pada siklus ibu balita atau bayi balita bisa menggunakan konsep intervensi pada penanganan stunting dengan menggunakan program pos penanganan stunting. Nah, mungkin lebih detailnya bagaimana pos penanganan stunting ini nanti kita bisa pada sesi berikutnya dengan waktu yang lebih panjang bisa kita berdiskusi lagi tentang pos penanganan Siap, siap. stunting ini. Nah, intinya kalau pada pos penanganan stunting adalah kita edukasi, kita kumpulkan semua sasaran yang bermasalah gizi, kita kumpulkan yang beresiko gizi, misalnya adalah bayi BBLR, bayi yang stunting, ataupun bayi kurus, kemudian kita kumpulkan dalam satu wadah, dalam satu tempat, dalam satu waktu, kemudian kita edukasi ke mereka tentang PMBA, pemberian makan bayi dan anak, kita edukasi kepada mereka PHBS, dan kita masak bersama makanan MPASI dan kita makan bersama di situ. Dengan demikian mereka akan menerapkan perilaku hidup bersih, ibunya akan menerapkan budaya makan bersama, terus Iya. ibunya akan menerapkan masak sendiri di rumah. Nah, jadi tidak perlu lagi beli makanan yang cepat saji di warung, karena kita tahu sendiri kalau misalnya bagaimana kualitas dari kesehatan kalau misalnya makanan yang cepat saji tersebut. Nah, itu Tesar untuk siklus penanganan masalah stunting pada sasaran ibu bayi sama balita. Jadi Baik. kita udah menjelaskan 3 siklus. Nah, siklus keempat untuk menuju kampung bebas stunting kita intervensi pada anak sekolah, Tesa. Jadi kita tidak melupakan anak sekolah. Nah, biasanya teman-teman ini saya beberapa kali konsul sama teman-teman ketika saya nanya apa sih program teman-teman untuk penanganan masalah stunting. Nah, mereka hanya terfokus sampai pada anak 2 tahun atau balita, tapi mereka lupa pada anak prasekolah. Nah, padahal ketika kita mendidik usia dini anak prasekolah itu dengan informasi yang benar, itu akan memudahkan kita ketika dia remaja, ketika dia pada masa-masa selanjutnya, jadi tidak terlalu kekurangan informasi. Nah, di anak sekolah yang kita didik adalah kita bentuk sebuah bisa dibentuk juga ini teman-teman, ada namanya adalah duta stunting ataupun duta cilik kader cilik stunting. Nah, mereka yang akan memberikan edukasi kepada teman-temannya tentang yang paling mendasar adalah tentang isi piringku. Nah, jadi kader-kader yang kita bentuk ini atau duta stunting ini akan memberikan edukasi kepada teman-temannya bagaimana tentang isi piringku, terus bagaimana tentang berperilaku PHBS
ini di lingkungan rumah tangga atau di rumah. Nah, dengan demikian pada saat dia dewasa, harapan kita pada saat dia dewasa atau pada saat dia merangkak menjadi remaja, mereka sudah punya informasi atau bekal informasi yang bisa diterapkan pada saat dia memasuki masa remaja. Dan kita tahu kalau misalnya anak sekolah itu Tesar, ilmunya atau daya ingatnya itu lebih kuat. Iya, Nah, lebih kuat. jadi harapan kami ketika misalnya anak sekolah ini kalau misalnya sudah dibekali dengan perilaku cuci tangan, kebiasaan mencuci tangan, jadi harapan kami dia bisa membawa kebiasaan itu di rumahnya. Jadi kalau misalnya mereka ngelihat orang tuanya yang tidak membiasakan diri cuci tangan di rumahnya, jadi si anak ini yang bisa menegur orang tuanya, bilang, oh mama ini nggak boleh sebelum makan harus cuci tangan, kata Pak Dokter, kata ibu dokter di puskesmas kalau misalnya sebelum makan itu harus cuci tangan, sesudah makan itu harus cuci tangan. Nah, itu yang kami harapkan dari adanya kader-kader stunting atau duta-duta stunting di anak sekolah ini. Jadi mereka bisa menjadi penghubung petugas kesehatan untuk menerapkan perilaku hidup sehat di rumahnya. Nah, kayak gitu Tesar. Ya. Jadi siklus yang keempat, siklus sasaran yang keempat itu adalah anak sekolah. Jadi teman-teman teman-teman kesehatan yang mau mencoba program penanganan masalah stunting, jangan lupa untuk mengintervensi anak sekolah juga sebagai salah satu bentuk intervensi penanganan stunting. Terus yang kelima, yang sering dilupakan teman-teman kesehatan ketika terlalu berfokus pada masalah stunting adalah sasaran remaja. Nah, ini saya kalau dari saya sendiri sih Mas Tesar, remaja adalah sasaran yang paling prioritas untuk penanganan masalah stunting di luar dari sasaran 1000 HPK. Kenapa remaja? Karena remaja ini sangat rentang Mas Tesar. Nah, kapan mereka tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan yang benar dan tepat, mereka akan melenceng ke jalur yang tidak kita inginkan. Jadi kalau misalnya kita tidak bekali dengan mereka tentang pengetahuan tentang gizi seimbang, ya, nah ini atau pengetahuan tentang bahaya, misalnya pengetahuan tentang bahaya pernikahan usia dini, nah mereka akan bisa melenceng melakukan pernikahan usia dini. Akibatnya apa kalau misalnya sudah ada pernikahan usia dini? Nah, resiko untuk melahirkan anak BBLR itu lebih tinggi. Nah, sehingga kalau misalnya anak yang sudah BBLR, resiko untuk terkena stunting itu malah lebih tinggi lagi. Nah, jadi saya sering menyampaikan ke teman-teman puskesmas, kepala puskesmas bahwa untuk penanganan masalah stunting jangan pernah melupakan sasaran remaja. Nah, program yang kami canangkan untuk menuju kampung bebas stunting untuk penanganan masalah stunting ini adalah posyandu remaja. Jadi andalan posyandu remaja. Nah, konsepnya kayaknya teman-teman di puskesmas sudah tahu bagaimana sih konsep posyandu remaja. Jadi posyandu remaja ini kita menyasar ada dua. Yang pertama adalah remaja sekolah ataupun remaja yang putus sekolah. Nah, di mana dilaksanakan sih Kak Ilham? Nah, awalnya saat membentuk posyandu remaja ini tahun 2014-2015 di Mentawai, kami membentuk posyandu remaja itu di masyarakat. Namun kendalanya ketika kami membantu di masyarakat itu adalah sasarannya itu terlalu rendah. Dari 100% remaja yang di wilayah kerja kami hanya sekitar 5-10% yang ikut kegiatan posyandu remaja ketika dijalankan posyandu remaja. Akhirnya kami berpikir bagaimana sih supaya sasaran kegiatan posyandu remaja ini bisa banyak. Akhirnya kita berkolaborasi dengan kegiatan UKS di sekolah. Akhirnya kegiatan posyandu remaja itu dijalankan di sekolah. Tapi teman-teman juga bisa menjalankan di luar sekolah, apalagi dengan era pandemik ini yang mengharuskan sekolah libur. Jadi bisa dijalankan di luar sekolah dengan mengikuti protokol kesehatan, tidak terlalu ramai dan lain-lainnya. Jadi konsepnya sangat sederhana sih kalau posyandu remaja ini, Mas Tesar. Kenapa kita cuma menyatukan berbagai kegiatan-kegiatan yang menyasar pada remaja dalam satu posko, namanya adalah posyandu remaja. Nah, di posyandu remaja.
Di dalamnya itu sudah ada pemantauan kesehatan pada remaja berupa pengukuran berat badan, tinggi badan, lilahnya, dan juga terus ada pengukuran tekanan darah. Terus nanti kita hasil dari pengukuran itu akan diplot sendiri oleh kader-kader remajanya ke dalam KMS. Namanya adalah Kartu Menuju Sehat Remaja. Jadi kita punya KMS sendiri yang untuk remaja. Nah, kemudian dari kegiatan itu juga ada konseling atau penyuluhan yang disampaikan oleh remaja. Semua kegiatan dari Posyandu Remaja ini dilaksanakan dan dijalankan oleh remaja itu sendiri. Dari remaja untuk remaja dan manfaatnya juga untuk remaja. Jadi Penyuluhan terus ya, kadernya remaja. kadernya remaja. Jadi sebelum kita melaksanakan membentuk Posyandu Remaja, diharapkan teman-teman merekrut dulu. Jadi kita rekrut dulu nih kader-kader Posyandu Remaja, bisa perwakilan-perwakilan dari, kalau misalnya kita mau menjalankan di desa, kita bisa perwakilan-perwakilan di setiap dusun. Kalau misalnya di sekolah bisa perwakilan-perwakilan di sekolah. Misal 5, kalau misalnya biasanya saya 5 sampai 7 kader di setiap kelasnya. Jadi kalau misalnya bulan ini saya masuk di kelas 10A, berarti saya udah punya kader ada 5 sampai dengan 7 kader di kelas itu. Nah, pembagian tugasnya sangat sederhana berdasarkan dengan konsep 5 meja. Di meja pendaftaran ada satu kader. Di meja kedua yaitu ada penimbangan atau pengukuran, itu ada 2 kader. 1 kader yang bertugas untuk mengukur berat badan, 1 kader yang bertugas untuk mengukur tinggi badan dan lilahnya. Terus ada juga kader yang bertugas untuk melakukan tekanan darah, mengukur tekanan darah. Kalau kami menggunakan tekanan darah, pengukuran tensimeter digital yang lebih memudahkan kadernya. Jadi bisa dipakai sama kadernya. Terus di meja ketiga itu ada pencatatan KMS. Nah, ini kader yang akan memplot hasil penimbangan ke dalam KMS remaja KMS tersebut. Nah, di meja keempat ada konseling dan penyuluhan. Nah, ini kader yang akan memberikan konseling kepada remaja. Apa yang dikonseling sangat sederhana. Bagaimana mengajak remaja-remajanya atau teman-temannya itu supaya berperilaku hidup sehat, menerapkan pola gizi seimbang, terus menerapkan perilaku ini PHBS, terus mengajak kepada teman-teman remaja laki-laki untuk tidak merokok, terus menjelaskan kepada teman-teman perempuan tentang tanda-tanda menstruasi, terus dan lain-lainnya yang berkaitan tentang kesehatan pada remaja perempuan. Terus di meja kelima ada pelayanan kesehatan. Nah, apa yang ada pada meja kelima ini? Nah, yang ada di meja kelima ini adalah pemberian tablet tambah darah pada remaja putri. Nah, kader remaja yang memberikan tablet tambah darah didampingi oleh petugas kesehatan, mereka yang menjelaskan sendiri apa manfaat dari tablet tambah darah ini, bagaimana konsumsi tablet tambah darah ini, dan terus gejala-gejala kalau misalnya terjadi mual dan apalah dan lain-lainnya. Nah, ini dilakukan semua oleh kader remaja kita di Posyandu Remaja tersebut. Jadi semua kegiatan yang ada di Posyandu Remaja ini terintegrasi dengan program-program yang lainnya, program Promkes, program KIA, dan semuanya dilaksanakan oleh remaja. Dan tak lupa juga kita biasanya ada di Posyandu Remaja ini ada kegiatan pemberian makanan tambahan. Jadi kalau misalnya memungkinkan untuk dana di puskesmas atau dana dari desa, itu dilaksanakan aja teman-teman petugas gizi untuk memberikan makanan tambahan. Dan sekali dalam sebulan kayak biasanya kami mengundang moderator-moderator atau narasumber-narasumber, misalnya dari pihak kepolisian, dari pihak tentara, terus dari teman-teman ini kelompok pegiat remaja yang lainnya untuk bergabung dalam kegiatan Posyandu Remaja itu untuk memberikan memberikan motivasi-motivasi kepada remaja. Jadi kadang kita mengundang pihak kepolisian, terus dari pihak tentara, kadang kita mengundang dari pegiat buku, terus pegiat kesehatan remaja lainnya. Jadi mereka yang akan memberikan motivasi-motivasi kepada adik-adiknya. Nah, gitu. Jadi buat teman-teman kesehatan, jadi dalam membuat sebuah program penanganan masalah stunting, kalau misalnya dari Kailham sih jangan pernah melupakan remaja sebagai sasaran untuk penanganan mengintervensi
remaja itu, karena remaja ini adalah awal dari tindakan kita ke depannya. Kalau remaja kita berhasil kita bina dengan baik, maka masalah-masalah ke depannya itu kita bisa putus gitu. Nah, kalau remaja sudah dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan yang matang, insya Allah mereka lebih siap untuk melangkah ke depannya. Kalau remaja sudah dibekali tentang bahaya pernikahan usia dini, insya Allah mereka tidak akan melakukan pernikahan usia dini, sehingga kita bisa memutus yang namanya adalah kelahiran yang beresiko, memutus lahirnya anak yang BBLR, memutus ibu hamil yang kek, memutus ibu hamil lahirnya anak yang BBLR. Nah, ini yang paling utama. Itu sasaran siklus kelima. Nah, yang siklus terakhir ini, siklus tambahannya itu adalah lansia. Nah, di lansia, apa sih yang Kak Ilham lakukan untuk penanganan masalah stunting? Nah, sebenarnya kalau misalnya lansia sih nggak ada sih, nggak ada arah yang spesifik untuk penanganan masalah stunting. Tapi kita punya program dalam menuju kampung bebas stunting atau zero stunting, itu adalah namanya adalah kebun gizi. Nah, ini yang pernah kita terapkan di Mentawai dengan memanfaatkan kader sebagai pelaksana dan juga sebagai lansia sebagai pelaksana. Nah, kebun gizi itu apa sih Kak Ilham? Nah, kebun gizi ini cuma memanfaatkan lahan yang tersedia di masyarakat di depan rumah untuk ditanam, dimanfaatkan untuk ditanam sayur-sayuran ataupun buah-buahan yang lebih bermanfaat lagi. Tujuannya supaya sayuran yang ditanam atau tanaman-tanaman yang ditanam itu bisa dimanfaatkan untuk memenuhi bahan pangan di tingkat keluarga, sehingga ketersediaan bahan pangan di tingkat keluarga itu bisa teratasi. Nah, saya pernah mencoba ini, Mas Tesar, waktu di Mentawai. Nah, kebetulan waktu saya bertugas di Pencerahan Nusantara, saya ditempatkan di Kecamatan Sikakap. Kecamatan Sikakap itu adalah daerah bekas tsunami. Semua masyarakat di pinggiran pantai itu direlokasi ke daerah pegunungan. Dampaknya apa ketika mereka direlokasi dari daerah pegunungan? Mereka kesulitan untuk mengakses bahan pangan karena jarak antara daerah tempat tinggal mereka dengan pasar itu ada sekitar 10 sampai 20 kilo dengan medan yang sangat sulit. Jadi akhirnya ketersediaan bahan pangan di tingkat keluarga itu menjadi terbatas, dan akhirnya terjadilah masalah-masalah gizi, kekurangan gizi, termasuk masalah stunting di daerah tersebut. Nah, saya masuk ke sana pada tahun 2014 dan 2015. Nah, kemudian saya mencoba berpikir sih, apa sih, kenapa sih masih banyak masalah stunting di sana, sedangkan lahan di sana banyak kosong, lahan di hutan itu kosong sekali. Kenapa lahan di hutan ini nggak dimanfaatkan? Akhirnya saya berunding sama masyarakat setempat, berunding sama tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di sana, bagaimana supaya lahan-lahan yang tersedia di daerah pegunungan atau di daerah relokasi ini bisa dimanfaatkan. Pertama, kita fasilitasi saja bibitnya mereka. Kita tanam mereka, tapi kita fasilitasi bibitnya, tapi tenaga mereka, tenaganya mereka. Jadi akhirnya dilaksanakan secara gotong royong. Setiap hari Sabtu kami ke sana, ke lokasi, gotong royong secara bersama, melakukan pembebasan lahan, terus akhirnya kebun gizi itu terbentuk, ditanamlah berbagai jenis sayuran, dan hasil dari sayuran dan buah-buahan yang diolah itu dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk dijadikan konsumsi pribadi oleh keluarganya. Nah, ini berjalan secara terus-menerus, akhirnya tidak terjadi lagi kekurangan, dan bahkan kader sebagai pengelola kebun gizi itu menjadikan sebagai kebun gizi tersebut sebagai lahan bisnis. Jadi mereka hasilnya mereka bagikan ke masyarakat sebagian, dan hasilnya aja lagi dijual kemudian untuk dibelikan, diproses berkelanjutan, dibelikan bibit baru kemudian diolah lagi. Nah gitu, akhirnya masalah gizi di sana bisa terkurangi, meskipun hanya persentasenya menurun sedikit, tetapi ketersediaan bahan pangan di tingkat keluarga bisa diatasi dengan adanya kebun gizi. Nah, saya mengajak juga kepada teman-teman petugas gizi atau adik-adik yang berkecimpung di
puskesmas ataupun di instansi yang akan berfokus pada penanganan masalah stunting, masalah kebun gizi ini bisa menjadi alternatif uh, sebuah program yang bisa dicoba sama teman-teman. Kalau nggak kebun gizi, bisa juga diterapkan misalnya adalah kolam ikan, dan di daerah, misalnya kolam ikan juga bisa diterapkan di daerah penugasan teman saya, mereka menerapkan namanya adalah posyandu itik. Nah, jadi kader dibekali dengan sepasang itik yang akhirnya itik tersebut bisa berternak menjadi banyak dan dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Nah, ini bisa diterapkan juga teman-teman kalau misalnya bertugas dan pihak desa mau mengalokasikan dananya untuk memanfaatkan untuk membuat kebun gizi, kolam ikan atau posyandu itik atau ternak itik ataupun ternak-ternak yang lainnya, bisa dicoba sebagai alternatif pemenuhan bahan pangan di tingkat keluarga. Nah, seperti itu Mas Tesar. Jadi untuk penanganan masalah stunting untuk menuju yang kami terapkan dengan program Kampung Bebas Stunting, konsepnya adalah terintegrasi, tidak hanya terfokus pada satu siklus sasaran aja, tidak hanya terfokus pada ibu balita, ibu menyusui, tetapi semua siklus dalam kehidupan ini, mulai dari dia ibu hamil sampai pada lansia, kita harus sentuh. Jangan kita melupakan satu siklus dari 6 siklus tersebut, tapi semua siklus dalam 6 siklus ini harus disentuh karena semua siklus ini terintegrasi. Nah, seperti itu Mas Tesar. Terus masih ada waktunya Mas Tesar? Berapa ya? Mungkin sekitar 20 menit lagi ya. Oh ya, sekitar 20 menit. Nah, terus yang tadi kita lanjut ya Mas Tesar ya. Sambil minum ya. Lanjut ya Mas Tesar. Nah, terus seperti itu Mas Tesar. Jadi konsep penanganan masalah stunting melalui program Kampung Gizi sebenarnya programnya adalah sederhana aja Mas Tesar. Cuma kita selalu mengemasnya, kami bersama tim di Nusantara Sehat itu mengemasnya menjadi kemasan yang lebih menarik sehingga lebih lebih menarik untuk diadopsi sama teman-teman. Bayangkan kalau misalnya mungkin Mas Tesar baru dengar namanya adalah pos stunting, terus kelas suami ASI, terus ada juga bengkel gizi yang pernah. Nah ini kemasan-kemasan yang lebih menarik sehingga para donatur ataupun lintas-lintas sektor, pihak desa itu lebih tertarik dengan program-program tersebut. Jadi kita bisa memanfaatkan nama yang keren itu untuk diusulkan ke desa untuk memanfaatkan dana desanya. Nah, bisa dicoba sama teman-teman kesehatan membuat sebuah program yang lebih menarik lagi kemasannya, sehingga pihak desa ataupun instansi-instansi terkait yang mau mengalokasikan dananya untuk penanganan masalah stunting lebih tertarik dengan kemasan produk kita. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, kita tadi berbicara tentang intervensi mengenai masalah stunting untuk sasaran utama. Nah, untuk sasaran utama kita adalah siklus kehidupan tari, dari ibu hamil sampai dengan lansia. Nah, terus jangan lupa juga pada tenaga kesehatan. Nah, selain kita berfokus pada sasaran ibu hamil sampai dengan lansia, kami juga fokus untuk penguatan pada tenaga kesehatan, Mas Tesar. Penguatan pada tenaga kesehatan, terus penguatan pada kader, dan penguatan pada lintas sektor. Di luar dari kegiatan-kegiatan yang tadi saya sebutkan, nah kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan misalnya pada tenaga kesehatan, kita membentuk sebuah tim. Jadi ada sebuah tim, kita bisa namakan adalah tim gerak cepat untuk penanganan stunting. Jadi tim penanganan stunting mereka, tim-tim ini yang terdiri dari berbagai program, ada dari Promkesnya, ada dari Kerslimnya, ada dari Gizinya, ada dari bidangnya, mereka yang akan bergerak untuk menangani masalah-masalah stunting. Nah, kalau perlu, kalau misalnya dalam membentuk tim penanganan masalah stunting di puskesmas ini di-SK-kan di puskesmas sehingga lebih memudahkan mereka untuk bergerak. Jadi ada tim di tenaga kesehatan yang nantinya kita bekali untuk bekali pengetahuan tentang penanganan masalah stunting. Jadi kita buat kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan
untuk penanganan masalah stunting. Gitu Mas Tesar. Jadi untuk tenaga kesehatan kita buat kegiatan peningkatan kapasitas kesehatan, peningkatan kapasitas atau peningkatan pengetahuan kapasitas tenaga kesehatan tentang penanganan stunting. Jadi bisa dibuat sebuah pertemuan tenaga kesehatan yang terdiri dari tim tersebut, tim gerak cepat atau tim penanganan masalah stunting itu untuk dibekali bagaimana intervensi tentang stunting, terus bagaimana kalau misalnya langkah-langkah deteksi dini terhadap balita yang stunting dan apa yang dilakukan ketika kita menemukan bayi balita stunting itu yang harus dibekali kepada tenaga-tenaga kesehatan yang menjadi bagian dari tim kita. Kalau perlu, kalau timnya sudah terbentuk Mas Tesar, di SK-kan, dibuat SK keputusan kepala puskesmas sehingga sifatnya lebih sah dan mereka lebih bersemangat untuk bergerak. Nah, gitu. Nah, selain kita peningkatan kapasitas atau peningkatan penguatan pada tenaga kesehatan, juga kita penguatan pada kader kesehatan. Jadi kita tidak pernah dan jangan melupakan kader kesehatan sebagai ujung tombak pelayanan kita. Jadi apa yang kita lakukan di kader kesehatan itu kita bekali dengan pengetahuan tentang intervensi mengenai tentang stunting, pengetahuan dasar tentang stunting, bagaimana mengintervensi tentang stunting melalui pelatihan-pelatihan kader, dan kader ini juga akan nantinya bertugas untuk memetakan sasaran-sasaran yang berisiko stunting, sasaran-sasaran dengan status gizi stunting. Jadi di kampung bebas stunting itu kader-kader itu punya tugas Mas Tesar. Jadi sebelum kita mengintervensi atau melakukan pendampingan kegiatan, mereka itu akan bertugas memetakan, membuat peta kecil, peta sederhana. Kalau di titik rumah ini ada yang bayi balita stunting, di rumah ini ada sasaran yang berisiko stunting. Jadi ada peta khusus, di mana peta khusus itu ada gambaran mengenai tentang di mana rumah-rumah balita stunting, terus sasaran yang berisiko stunting, misalnya ibu hamil kek, terus bayi BBLR dan lain-lainnya, sehingga ketika kita mau melakukan kunjungan rumah itu memudahkan kita. Oh ternyata rumahnya si A ini ada di daerah sini, rumahnya si B yang stunting ini ada di daerah sini, dan rumahnya ibu hamil yang kek ini ada di sekitar sini. Jadi bisa dicoba sama teman-teman kesehatan atau petugas gizi di puskesmas ataupun di instansi yang lainnya. Kalau berfokus pada pembinaan kader, silakan dicoba untuk melakukan pemetaan kader. Nah, terakhir kita juga melakukan penguatan untuk memperkuat intervensi kami terhadap penanganan stunting. Kita juga melakukan penguatan pada lintas sektor, terutama pada desa. Jadi kita melakukan pendampingan kepada desa, bagaimana membuat proposal penanganan masalah stunting. Jadi kita mendampingi orang-orang desa ini untuk membuat usulan kegiatan-kegiatan penanganan masalah stunting. Jadi dana alokasi dana ADD-nya, anggaran dana desanya itu bisa dianggarkan untuk penanganan masalah stunting yang tepat sasaran, tepat tujuan. Jadi kita dampingi mereka satu persatu desa-desanya bahwa program-program untuk penanganan masalah stunting adalah ini. Nah, di Tanah Toa yang menjadi daerah penugasan saya, hampir 100% apa yang kami usulkan ke desa itu dianggarkan oleh desa. Jadi setiap satu desa itu biasanya saya menganggarkan sampai 200 sampai 300, dan itu hampir 80-90% dianggarkan oleh desanya. Nah, asalkan kita bisa mendampingi mereka dengan bagus. Nah, seperti itu Mas Tesar. Oh, ya. Nah, Oke, Kak Ilham, mungkin ya. sudah bisa masuk ke pertanyaan ya? Iya, bisa. Jadi buat teman-teman petugas kesehatan, terutama teman-teman tenaga gizi yang akan berkecimpung pada berkecimpung pada stunting atau berkecimpung pada program stunting, silakan diterapkan konsep yang demikian. Terus dan jika memulai
penanganan, memulai intervensi terhadap penanganan masalah stunting, saran saya jangan cuma terfokus pada satu sasaran saja, tapi semua siklus harus disentuh dan terintegrasi dengan program-program yang lainnya. Bisa dicoba berbagai program yang sudah kami